Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Daftar pondok pesantren besar yang diklaim ex petinggi PWNU Jatim pro Anies Caimin. Wow, luar biasa begitu kan. Di Jawa Timur sudah bersatu untuk memenangkan Anies Caimin begitu ya. Saya sebagai ya santri begitu ya, saya manut para kiai begitu ya. Pada hakikatnya kalau kiai sudah bergerak ya, masyarakat harus bergerak juga begitu kan. Bergandengan tangan untuk bersama-sama memenangkan Anies Caimin begitu ya. Kenapa harus Caimin ya? Karena ada perubahan yang sangat luar biasa bagaimana bangsa kita ini ada kemajuan yang sangat spektakuler begitu ya. Saya Anies Caimin saya yakin dan saya yakinnya masyarakat bangsa kita akan mudah diatasi begitu. Kenapa? Satu, Anies Baswedan punya intelektualitas yang sangat luar biasa. Dia orang akademisi begitu ya, ditempatkan dengan diplomasi dengan berbagai negara di mancanegara bisa begitu kan ya. Terus kemudian dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Di DKI Jakarta begitu kan, dihujat sana sini, dibully sana sini begitu. Malah Anies Baswedan membangun prestasi dengan kenyataan yang sangat luar biasa di DKI Jakarta begitu. Yang kedua adalah Caimin. Caimin adalah organisatoris begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian punya pengalaman dalam dunia pergerakan, pengalaman dalam dunia organisasi, bagaimana mengayomi masyarakat, bagaimana kebutuhan masyarakat yang ada begitu kan. Dia kan orang lapangan begitu kan. Jadi artinya kalau orang lapangan sudah jelas-jelas di situ punya karakter untuk membangun bangsa, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Saya kira inilah yang kemudian yang dilihat oleh para kiai, para santri, para ulama begitu kan ya, para petani dan sebagainya. Mengapa harus Anies Baswedan? Ya ini jawaban mereka begitu kan. Perubahan itu bukan berarti tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Perubahan itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi begitu kan memperbaiki apa yang dilakukan mereka begitu kan, begitu kan, keren begitu ya. Tetapi ini banyak sekali pro dan kontra. Saya bacakan di sini begitu ya komentar-komentar netizen. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu. Jaga gawang Pak ya, jangan sampai terlena. Akan ada kekuatan hitam dan tangan-tangan tak nampak dan akan datang dengan buruk rayu ya. Semoga ya para kiai tidak bisa dirayu dengan berbagai hal seperti itu. Bulat Anies Caimin di situ begitu ya. Karena masih banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian seolah-olah ya yang lain ya. Bagaimana dengan sikap dari PBNU, kemudian perseteruan dengan NU dan PKB, itu masih saya rasakan hal itu. Tapi bukan berarti masyarakat harus ikut-ikutan seperti itu begitu. Tapi masyarakat adalah menginginkan bagaimana perubahan itu begitu. Siapapun presidennya ya, kalau tidak menginginkan perubahan bangsa kita ya percuma aja begitu kan. Jadi sayang seribu sayang kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi para ulama dan kiai di Jawa Timur sudah yang menginginkan Anies Caimin ini begitu. Ini sejumlah pondok pesantren besar di Jawa Timur begitu ya sebut mendukung Anies Baswedan Caimin atau Muhaimin Iskandar atau Gus Imin di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Abdus Salam Sohib begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu ya. Saya manut Kiai aja begitu ya. Kira-kira pondok pesantren yang mana saja yang pro dengan Anies Baswedan atau Caimin ya, atau Amin ya. Ulama yang santer masuk bursa Ketua PBNU Jatim ini membeberkan pondok pesantren besar mana saja yang merestui Anies Caimin sebagai capres-cawapres di 2024. Ada pondok pesantren Lilboyo, Peloso, Sukorejo, Situbondo ya, kemudian pondok pesantren Bumi Solawat, Kiai Ali Mansuri begitu ya, semua merespon positif, merespon baik. Lalu pondok pesantren Langitan, Beber Gus Salam ya, sapaan akrabnya begitu. Bahkan Gus Salam menyebutkan saat deklarasi Amin ada utusan dari masing-masing pondok pesantren yang datang. Artinya apa? Artinya masyarakat Jawa Timur begitu ya, pondok pesantren Jawa Timur begitu, pondok-pondok besar sudah menentukan sikap untuk mendukung Anies Caimin di situ begitu. Ini sangat luar biasa ya, para kiai, ya, para santri, para alumni begitu. Kita harus bergandengan tangan di situ begitu. Kapan lagi kita harus membantu para kiai kita begitu kan? Para ulama-ulama kita begitu. Ketika para ulama dan kiai meminta begitu kan ya, memohon ya untuk memenangkan Anies Caimin, mengapa sebagai santrinya sebagai alumninya mengapa tidak begitu kan ya? Karena ini perintah dari guru kita begitu yang kita harus hormati bersama di situ begitu. Jadi kapan lagi harus membantu guru-guru kita, membantu para kiai kita begitu kan ya? Kalau bukan sekarang begitu kan. Tidak, bukan meminta uang, bukan minta jabatan, bukan ini dan itu begitu. Tapi dengan Indonesia yang lebih baik, kira-kira kan seperti itu begitu.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya kita raga kita harus sumbangsihkan kepada pondok-pondok pesantren kita, apalagi kiai yang membutuhkan kita begitu kan ya. Bahkan ya kemarin saat deklarasi hampir semua ada utusan pondok pesantren karena deklarasikan kiai sepuh kami sewani, bukan kami undang deklarasi banyak kemarin ya. Termasuk representasi pondok pesantren Sidogiri juga ada tambahnya. Gus Salam menambahkan respon para kiai-kiai juga baik, mereka mendukung pasangan ini maju di Pilpres di 2024. Yang jelas Anies Caimin begitu. Apalagi di Madura, pondok-pondok pesantren di Madura sudah mengklaim bahwa memberikan pernyataan akan mendukung Anies Caimin ini begitu. Kapan lagi begitu kan ya? Ya, agama-agama kita, Islam kita mungkin dengan marwah Anies Caimin menjadi capres-cawapres bisa dikontrol para ulama begitu kan. Karena para ulama yang mendukung itu begitu. Yang jelas ya ketika Caimin menjadi presiden yang mengontrol itu bukan oligarki, yang mengontrol bukan orang-orang pengusaha mereka begitu. Yang mengontrol tetap para ulama di situ begitu. Ini kan bagus, keren begitu ya. Kapan lagi punya calon presiden dari PKB begitu kan? Calon wakil presiden dari PKB kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya Gus Salam menambahkan respon para kiai juga baik, mereka mendukung pasangan ini ya maju di Pilpres di 2024. Positif respon pondok pesantren di Jatim, terutama yang kami sewani cuma karena mendadak sekali prosesnya yang cepat jadi agak menjadi kejutan yang mengagetkan lah imbuhnya. Bahkan Gus Salam yang mengatakan bahwa para ulama dan kiai setuju mendukung Anies Caimin karena momentum Pilpres di 2024 dianggap sebagai panggung bagi orang NU untuk berkontestasi ya. NU menjaga marwah ya sosial keagamaan di masyarakat, PKB ya menjaga marwah politik, bagaimana politik itu tetap di situ begitu sebagai kontrol kan begitu logikanya begitu. Ini bagus begitu kan. Gagasan-gagasan seperti ini bagus begitu ya. Pada prinsipnya kan sejak awal tujuannya ya suksesi kita itu mendorong Gus Imin ya untuk berkontestasi karena ini momentum menjaga eksistensi kader NU di kancah politik nasional. Cuman saja mendadak karena dulu situasi dan PKB ya dan KKR-nya kemudian perubahan cepat ini perlu sosialisasikan lebih masif ke kiai, ujar mantan petinggi PWNU Jawa Timur itu. Pengasuh pondok pesantren Jombang ini menyebutkan ulama-ulama dan kiai yang sebelumnya sudah memberi dukungan ke Caimin tetap berkomitmen berada di garis yang sama. Tidak ada perubahan, artinya ulama-ulama sepuh yang dulu mendukung tidak ada perubahan. Mereka mendorong bahwa Gus Imin itu target utamanya kan Gus Imin itu kontestasi. Dan sebelum deklarasi itu semua sudah disewani. Utusan khusus Caimin ya karena waktu yang nggak memungkinkan untuk Gus Imin sendiri sewan karena mepet tugasnya. Bahkan di satu sisi Jatim yang menyewani ada Gus Halim ketua PKB ya Jatim ya, Mendes PDTT ya saya sendiri ya jelasnya. Bahkan Gus Salam menegaskan semua kiai dan ulama NU yang telah didatangi solid mendukung Anies Caimin. Gus Salam juga akan berkeliling ke pondok pesantren untuk menjelaskan teknis visi dan visi pasangan Anies Baswedan Caimin. Sekarang saya mau keliling lagi karena kemarin ini mohon maaf restu ya terkait deklarasi. Belum sempat menjelaskan secara utuh lah strategi nanti seperti apa dan kansnya seperti apa. Termasuk ya untuk meraih dukungan dan simpati kayak apa ya. Para kiai itu perlu tahu posisinya gimana. Kan kami juga meminta masukan terangnya. Ini sangat luar biasa para kiai ya bersama-sama bergandengan tangan ya untuk melakukan kontestasi ini begitu ya karena ini kontestasi politik yang menurut saya pribadi yang harus kita akui bahwa ya semuanya harus terlibat di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi begini, kalau Anies Baswedan menang, Anies Caimin ini menang, yang menjadi kontrol itu pasti kiai begitu kan. Para ulama kiai Jawa Timur, Jawa Tengah bersatu, bahkan se-Nusantara begitu bersatu untuk mengontrol bagaimana kebijakan-kebijakan Anies Baswedan Caimin ini begitu ya. Bahkan ini menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan ini kan tidak bisa dikontrol para oligarki, pemegang kebijakan yang punya keuntungan besar ya. Orang-orang yang punya kepentingan besar tidak akan bisa di situ begitu. Itulah hebatnya Anies Caimin begitu. Para ulama yang mengontrol begitu. Kalau kita sudah pasrah kepada para ulama begitu, jangankan raga begitu kan. Semuanya kami korbankan untuk para ulama dan kiai. Karena kami percaya bahwa satu-satunya yang kita percaya bangsa ini begitu, ya para ulama dan kiai begitu kan. Ya manut pada kiai di situ begitu.
Jadi saya sebagai misalnya santrinya begitu kan, ya saya manut begitu kan, ya kepada para ulama, para kiai dan sebagainya begitu. Apalagi di kalangan para ulama-ulama Madura yang bersatu saat ini begitu ya untuk mendukung salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan Caimin. Saya kira ini akan menjadi kontrol terhadap negara kita begitu. Kapan lagi ya kalau seperti ini kesempatan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.